Cek, cek, cek. Hello people, welcome to segmen cerita hari ini. Ada cerita, ceritain aja. Bersama Raka, your storyteller. So today I will tell you a story about studi di FK UNER. Yeay! Oke, jadi akhir Maret lalu aku baru aja selesai blok mata kuliah GELS dan Agama Islam. Apa itu blok mata kuliah? Kalian bisa searching aja di Google. Intinya di kedokteran itu menggunakan blok mata kuliah. Iya, mata kuliah. Oh ya people, sorry kamarku agak berantakan ya. Di sini ada pakaian, kemudian kasurku kelihatan, kemudian ada sapu, kemudian ada botol air minum. Jadi ya sorry aja kalau kelihatan frame-nya kurang rapi. BTW aku baru aja selesai makan malam untuk sahur besok. Jadi kalau di Surabaya aku itu sulit banget untuk bangun pagi sahur karena sahur aja jam 3, subuhnya jam 4. Wow, pagi banget sih. Jadi aku makan malam aja jam 11 dan minum sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau udah tengah malam baru kita istirahat tidur gitu guys ya. Oke, kita balik ke segmen cerita. Alright, apa itu GELS? Aku sendiri lupa kepanjangannya apa. Mungkin General Emergency. Aku sendiri lupa kepanjangannya apa. Mungkin General Emergency Life Support. Ya, itu mungkin guys. General Emergency Life Support. Jadi GELS. Mungkin ya, kalau ada yang tahu bisa langsung komen di bawah aja ya. Ya, nggak penting sih kepanjangannya apa ya. Ya, yang penting tahu maksud, makna dari tujuan dari mata kuliahnya itu sih. Itu sih kalau pendapatku pribadi. Secara garis besar, blog GELS ini membahas tentang kasus kegawat daruratan. Dan kalau dispesifikan lagi itu lebih mengarah kasus kegawat daruratan dalam bencana. Iya, bencana. Bencana yang dimaksud itu bisa bencana alam seperti gempa bumi, kemudian bencana non-alam seperti pandemi COVID saat ini, ataupun itu bencana sosial, bisa itu entah konflik antar masyarakat ataupun sebagainya guys ya. Ya nggak penting lah definisinya itu, soalnya bikin pusing kan, mending kita santai-santai aja dulu guys ya. Oke, kemudian blok agama atau mata kuliah agama Islam. Karena aku muslim jadi ya agama Islam. Aku sendiri merasa cukup unik karena ketemu blok mata kuliah agama Islam lagi di akhir studi kedokteran. Tapi menurut opiniku pribadi ya nggak salah juga sih untuk ketemu blok agama Islam di semester akhir. Ya menurutku pribadi juga ya bagus juga untuk secara personalku maupun spiritualku gitu guys, people. Yang jelas insya Allah menjadi dokter muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Kemudian membantu dan membimbing pasien selama proses kesembuhan, baik itu di rumah sakit maupun di rawat jalan. Dan terakhir tentu saja menuntun kepada akhir hayat pasien dengan insya Allah husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke agenda dan cerita unik selama blok mata kuliah. Kegiatan kedua blok ini berlangsung secara bersamaan mulai dari 21 Februari 2022 sampai berakhir 25 Maret. Jadi kurang lebih 25 hari kerja dengan ada 2 hari libur nasional gitu di akhir Februari kalau nggak salah gitu. Ya agendanya nggak banyak sih, ya cuma kuliah online, masih online full daring. Kemudian ada juga diskusi kelompok, jadi kita dikasih ya semacam kasus case gitu untuk didiskusikan secara kelompok bareng. Oke, cerita unik ya. Cerita unik mungkin datang dari blog GELS ya. Kemarin itu ada jadwal praktikum di mana praktikumnya itu skill-skill
mengikat, membalut dengan kain milea. Kalian bisa searching aja di Google ya, atau aku taruh di sini mungkin ya, apa itu kain milea gitu. Keren nggak sih? Dari satu kain milea gitu yang putih kayak segitiga kerudung Paris gitu, bisa menjadi sebuah alat pertolongan dasar yang bermacam-macam, khususnya di kecelakaan bencana sih gitu. Yay, finally my favorite parts, insight yang kudapetin selama blog mata kuliah. Oke, kita mulai dari insight blog GELS ya. Dari semua kuliah GELS yang selama kurang lebih sebulan itu, ada 2 insight yang ingin aku bagikan kepada kalian. Ya, 2 insight. Insight pertama, bencana is not only about the event, tetapi juga tentang korban dan penolong. Ya, korban dan penolong. Ya benar, memang secara definisi, bencana itu adalah sebuah peristiwa atau event yang terjadi sehingga merugikan masyarakat. Gitu guys. Tapi kalau dipikirkan sekali lagi, itu situasi bencana itu di mana jumlah korban itu lebih tinggi daripada jumlah penolong. Gitu guys. Jadi korban sama penolong ini ada perbedaan jumlah gitu. Sehingga terjadi ketimpangan gitu antara jumlah korban yang banyak, kemudian jumlah penolong sedikit, dan akan menyebabkan gangguan dalam sistem kehidupan masyarakat. Memang agak absurd dan gak jelas ya apa yang aku bilang kali ini. Tapi paling gak ini memberikanku insight dan point of view baru tentang definisi basic dari suatu bencana. Insight kedua, bencana itu kompleks dan sulit, tapi harus dibuat simple dan sederhana. Sumpah, penanganan bencana itu gak sesimpel apa yang aku pikirkan dulu ya people. Ya gak cuma kasih hunian sementara ke pengungsi, ya gak cuma bisa kasih makanan ke pengungsi, ya nggak cuma kasih bantuan obat-obatan dan selimut ke pengungsi, tapi lebih ribet dari itu ternyata people. Misalnya nih people, kita ambil contoh satu aja, itu misalnya hunian sementara. Itu hunian sementara itu aja ternyata itu ada pedoman dan SOP yang standarnya itu kompleks banget, dan itu benar-benar harus diperhatiin. Ya yang diperhatiin di hunian sementara itu ya misalnya dari keluasan meter per orang itu benar-benar harus dihitungin, nggak boleh terlalu sempit. Karena kalau terlalu sempit ya bisa jadi masalah juga nantinya. Kemudian juga itu nanti dalam hunian sementara itu juga harus dipikirkan untuk ventilasinya ya. Soalnya kalau terlalu padat dan ventilasinya kurang bagus, ya yang jelas bakal jadi masalah gangguan pernafasan untuk pengungsinya. Ya bakal jadi penyakit baru endemik gitu. Nah juga masalah toilet ya people. Pasti ya pengungsi pasti bakal pakai toilet di sana. Nah itu juga harus dihitungin ya people ya. Satu toilet itu maksimal dipakai 20 orang gitu. Kalau secara teorinya gitu. Jadi harus benar-benar dihitungin gitu. Nah, belum lagi itu masalah air bersih lah, kemudian masalah dapur umum untuk makanan, masalah obat-obatan, dan sebagainya. Ya, ribet banget gitu ternyata kalau dipelajari secara dalam gitu, people. Nah, kemudian dari semua masalah kompleks yang ada, itu harus dibuat sebuah sistem ini, yang simple dan sederhana gitu. Apalagi Indonesia itu loh. Birokrasinya itu ya ampun, harus izin sana, harus izin sini, belum izin ke sana, izin ke sini lagi. Aduh, pusing lah, nggak bakal bisa simple dan gitulah. Nah, jangan sampai ini karena masalah birokrasi politik yang ribet banget itu penanganan korban bencana itu jadi terhambat dan ya tidak efektif gitu. Makanya perlu sebuah sistem dibangun yang simple dan sederhana, yang bisa langsung to the point sehingga ya cukup efektif untuk membantu dari korban pengungsinya gitu people. Oke, sekarang insight terakhir dari blog agama Islam. Nah, insight yang kudapat itu adalah sebagai dokter muslim yang baik, selain mengobati pasien secara fisik maupun psikologis,
Nah, dokter itu juga harus sekaligus memperhatikan dan kalau bisa itu mengobati dari sisi spiritualnya ya people. Apalagi di Indonesia itu kan mayoritasnya muslim. Jadi nggak ada salahnya untuk dokter belajar di bidang medis untuk pasiennya juga. Dan juga belajar dari sisi keagamaan demi juga untuk pasiennya ya. Banyak banget ya juganya. Ya begitulah intinya. Oke, itu aja cerita hari ini by Raka. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Oke, see you.